Oke. Oke, saya pastikan teman-teman mesti berkuliah mendownload beberapa aplikasi yang sudah saya sediakan di Schoology ya. Schoology yaitu aplikasi KMP untuk web server, kemudian ada aplikasi tools untuk membuat formulir elektronik secara mudah dengan menggunakan bahasa PHP ya, berbasis meskipun sebenarnya cukup banyak aplikasi di mana di online di handphone misalnya begitu. Kalau hanya sekedar untuk membuat aplikasi formulir itu teman-teman bisa misalnya menggunakan Zoho ya, Zoho Form. Yang paling familiar ya Google Form ya gitu. Tapi lagi-lagi untuk Google Form tentu tidak bisa kita gunakan untuk membuat atau membangun sistem informasi rumah sakit karena memang mereka platform Google Form memang tidak dipergunakan untuk mengcapture data pasien dari front end sampai back end ya. Di pendaftaran sampai laporan itu nggak disediakan untuk itu. Jadi Google Form tidak cocok untuk mengcapture data pasien di rumah sakit. Informasi yang tersistemik gitu ya, terintegrasi antar database, antar tabel database. Kita memiliki sebuah miniatur sistem informasi rumah sakit. Dan ini sudah saya siap. Bisa langsung install di sini. Nah, sudah ya belum? Halo? Halo, nggak ada orang ya? Putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Suara putus-putus ya. Nanti kalau ada suara yang nggak bagus, tolong di request terus. Ya, oke. Nah, ini kayaknya bagus. Di komputer saya bagus. Iya, Pak. Oke, nanti teman-teman bisa menyimak rekaman kuliah hari ini. Jadi hari ini begitu keluar dari kelas, nanti saya akan uploadkan video tutorial hari ini atau perkuliahan hari ini di YouTube. Saya mulai. Jadi saya akan menjelaskan teman-teman harus install ini ya. Diinstal XAMPP. Kebetulan kita menggunakan versi 5.6 untuk versi PHP-nya. Sekarang sudah versi PHP itu sudah sampai versi 7.2 ya. Nah, 7.2. Oke, ini nanti kita install. Yang dulu kita gunakan untuk algoritma itu juga web server yang digunakan untuk menjalankan server di komputer lokal, komputer di laptop begitu ya. Kemudian browsernya nanti kita bisa gunakan untuk membuka aplikasi web servernya. Nah, cuman yang di algoritma itu masih versi PHP-nya 5.2 kalau nggak salah ya, 5.2, di bawah 5.6. Yang paling tengah-tengah itu 5.6 itu karena beberapa aplikasi itu masih disediakan 5.6 itu support gitu ya. Sekarang sudah versi 7.2 itu lebih canggih lagi ya.
Kemudian kita butuh editor. Editor ini saya menggunakan oke, saya satu-satu dulu XAMPP. Pastikan teman-teman sudah install dulu. Segitu aja. Tapi pastikan aplikasi web server sebelumnya atau ya web server itu app serve itu pokoknya yang berbau-bau web server ya, web server yang ketika teman-teman ketik di mana local host begini nanti berjalan, itu berarti web servernya sudah tersedia. XAMPP, web server yang kita pakai. Saya tunjukkan dulu. Ini kenapa loading begini, karena XAMPP-nya ini sih berjalan ya. Saya cek dulu XAMPP. XAMPP. Nah, P-nya seperti ini. Ini kita lihat, ini belum auto running, jadi begitu Windows-nya jalan, belum auto running, jadi kita perlu mengaktifkan. Klik start. Kalau mau auto running, teman-teman bisa klik config. Di sini ada auto start modul Apache dan MySQL. Jadi Apache ini yang digunakan untuk PHP dan MySQL nanti untuk database. Nah, karena formulir elektronik itu berkaitan langsung dengan database ya, jadi terhubung langsung dengan database. Hasil capture data dari formulir nanti kita simpan di database. Maka biasanya disebut dengan formulir terintegrasi. Oke, ini tadi contoh tampilan ketika teman-teman sudah membuat menginstal Apache atau XAMPP di komputer teman-teman. Kemudian hasil dari instalasi kita setelah di start ya. Jadi teman-teman sudah bisa memulai untuk belajar desain form. Nah, untuk belajar desain form, kelengkapan yang lain selain XAMPP yang ada di bagian ini ya, yang akan di bagian ini install XAMPP. Yang tidak kalah penting adalah mungkin kita butuh editor ya. Editornya ini saya menggunakan Visual Code. Nah, Visual Code saya pakainya tampilannya begini. Meskipun teman-teman yang pakai Notepad++ juga nggak apa-apa. Ya, yang penting tools yang bisa digunakan untuk membantu penyempurnaan kode-kode. Kode yang mungkin tidak bisa kita create otomatis nanti menggunakan tools yang nanti saya admin light yang saya berikan. Nah, ini halaman Visual Code yang nanti digunakan untuk editor. Kemudian ada file zip ya dengan nama rs.zip. Ya, rs.zip itu sudah saya siapkan di sini. Ide saja. Ditaruh di sini contoh yang sudah saya modifikasi itu. Kemarin yang saya upload adalah file yang ini. Yang RSOK ini. Nah, oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita ekstrak dulu. Ini kita penyiapan alat-alatnya dulu, kita ekstrak dulu. Here. Saya punya folder RSOK. Nanti saya kasih nama yang lain ya. Saya kasih nama. Jadi masuknya di htdocs. Htdocs ini adalah halaman yang nanti dikenal di
alamat URL yang kita miliki. Oke. Ada di dalamnya itu folder RS. Ya, yang penting ini file-file ini ada di halaman root. Terserah teman-teman misalnya membuat htdocs-nya di sini, htdocs-nya di sini misalnya nama masing-masing ya. Misalnya ini saya kasih nama nanti Rohmadi gitu ya. Nah, ini Rohmadi. Terserah nanti kasih URL-nya salah. Nah, seperti ini. Index of Rohmadi tidak ditemukan. Artinya file index.php tidak ada. Dengan file yang tadi sudah saya ekstrak, saya pindahkan dulu. Ini ya teman-teman ya. Ini saya pindah, reload lagi. Ini sudah saya setting sedemikian hingga teman-teman tinggal klik saja. Tapi di sini akan dimintai konfigurasi untuk MySQL-nya. Jadi di sini adalah proses instalasi MySQL. Database-nya saya buat nama standarnya adalah DBRS. User database-nya apa? Root. Kenapa root? Bawaannya MySQL itu ada 0, kosong. Karena kalau kita menggunakan XAMPP, itu waktu kita instalasi, kita tidak diminta untuk memasukkan password. Maka standar passwordnya kosong, blank ya, nggak usah diisi. Tapi kalau teman-teman menggunakan app serve yang dulu mungkin di algoritma pernah dipelajari, atau mungkin Pak Mul pada saat mata kuliah database mempelajari MySQL, pada saat proses instalasi kalau menggunakan app serve atau WAMP, WAM, atau aplikasi yang lain lah, cukup banyak ya, itu pada saat instalasi diminta password, maka itu disesuaikan gitu ya. Tapi yang saya contohkan di sini adalah menggunakan XAMPP, standarnya adalah usernya root, database-nya use-nya root, password database-nya itu kosong, blank. Nah, untuk nama database ini serahkan diri sendiri, tapi localhost jangan diubah. Untuk nama database itu saya DBRS. Misalnya ini tidak DBRS, saya tambahi DBRS Rohmadi. DBRS Rohmadi gitu. Artinya hasil instalasi ini nanti disimpan database-nya di DBRS Rohmadi. Proses instalasi mohon ditunggu, tidak lama ini ya. Oke. Ini saya nanti setelah instalasi berhasil, saya akan menyinggung sedikit mengenai database ya, database. Nah, ini sudah berhasil. Instalasi berhasil. Untuk masuk silahkan diklik di sini. Ya, diklik di sini. Kemudian usernya adalah admin, passwordnya adalah admin. Alamat untuk login itu sebenarnya alamat yang tadi kita miliki. Jadi alamatnya sebenarnya localhost Rohmadi. Sekarang kalau localhost enter, maka halamannya bukan halaman install ya, karena sudah diinstal kan. Maka akan didirect. Didirect itu diteruskan ke alamat ini. RS admin. Nah, seperti itu. Kemudian kita login dulu. Admin. Admin, kemudian admin. Oh ya, satu lagi. Tadi, alamat yang kita minta kan sebenarnya harusnya didirect ke alamat kita. Rohmadi. Tapi ini larinya kok ke RS gitu ya. Membuat ekstraknya di sini, membuat folder seperti saya, pasti nanti akan error. Gitu. URL, main URL itu tidak mengarah ke folder Rohmadi, tapi mengarah ke folder RS, di mana waktu diekstrak tadi kan isi jadinya ini, ya jadinya ini RS atau RSOK ini tadi ya, bukan RSOK sebenarnya. Jadi mestinya foldernya seperti ini, htdoc RS ini yang standar file yang saya buat tadi.
Jadi kalau diekstrak, file ini isinya ya, coba kita lihat sekali lagi. Jadi ini sangat, konfigurasi ini sangat urgent untuk teman-teman itu yang saya upload. Ini dilihat. Nah, di sini hanya ada folder RS, di dalamnya RS file ini. Ini bisa di-copy atau diekstrak ya, diekstrak ke htdocs. Setelah diekstrak, diganti nama URL Rohmadi, maka teman-teman harus mengubah ya, Contohnya di sini saya sudah kasih ini, tapi directnya nggak ke sini tadi. Ya, harus mengubah kemana? Ke admin. Jadi di database PHP My Admin untuk sebuah sistem itu seperti ini. Jadi ada folder admin inc, kemudian config. Nah, konfigurasi ini yang paling penting. Konfigurasi paling penting. Tadi database kita sudah dibuat di sini, di BRS, tapi di folder di sini itu buat. Gitu ya. Jadi ini mestinya RS-nya diganti nama teman-teman masing-masing. Juga Rohmadi. Jadi ada dua pilihan ya teman-teman, jangan bingung saat instalasi. Saat instalasi, hasil pertama saya punya yang original standar gitu ya. Itu mestinya htdoc RS. Karena saya sebelumnya sudah install, maka jadi saya mencontohkannya membuat folder dengan nama masing-masing. Nah, tapi tidak sampai di situ, cukup mengganti nama, enggak, karena nanti kalau teman-teman langsung akses ke URL nggak akan ditemukan. Nah, teman-teman harus masuk ke INC, dicek di sini ya nanti. Contohnya beginilah contohnya ya. Jadi di konfigurasi ini yang paling penting, ini adalah directory my-nya adalah kan di sini. Ya, directory my-nya di sini. Jadi pada saat teman-teman di sini misalnya Rohmadinya saya tulis RD gitu ya. Misalnya ya. Atau RSS gitu ya misalnya. Ini nanti hasilnya coba dilihat, nanti pasti teman-teman akan mengalami hal seperti ini. Nah, tidak ditemukan. Kalau teman-teman nanti menemukan halaman site di localhost setelah Apache-nya dijalankan, instalasi sudah berjalan selesai, tapi kok muncul objek not found, kenapa? Karena root di htdocs dengan nama RSS itu nggak ada. Yang ada tadi adalah nama folder. Nah, ini saya ubah lagi di sini dengan nama Rohmadi. Tujuannya untuk apa sih ini, Mas? Jadi tujuan dari define admin dir admin ini adalah URL. Atau base URL itu adalah yang nanti diakses ya. Admin. Oke, sampai di sini saya coba lagi. Nah, biasanya nanti teman-teman akan kalau nggak apa namanya, kalau mengubah nama folder RS menjadi nama yang lain, pasti dia akan keluar not found tadi, objeknya tidak ditemukan. Nah, sudah berhasil ya. Jadi pastikan teman-teman kalau diakses tidak berhasil, maka buka di file config. File config yang ada di admina in. File kita letakkan di htdocs. Nah, ini htdocs, pastikan di sini ada Rohmadi gitu. Kalau ini misalnya saya ganti alamat yang lain, nanti juga pasti bisa diakses. Misalnya di sini
Wulan gitu ya, misalnya Wulan. Mungkin error dulu, kenapa error? Karena ada file yang saya sedang buka, ya. Nanti jangan bingung. Misalnya saya ganti foldernya Wulan. Mungkin error juga, kenapa? Oh ya, enggak error ya. Berarti kalau seperti ini, kita sudah tidak lagi punya alamat dengan nama Rohmadi, pasti not found. Rohmadi itu pasti enggak ditemukan ya. No, nih not found. Objek tidak ditemukan. Artinya folder Rohmadi di htdocs tidak ditemukan. Maka caranya bagaimana? Akses URL-nya berarti berubah karena kita mengubah folder root Rohmadi menjadi folder Wulan. Nah, gini, Wulan, kita enter. Nah, kita enter. Kenapa error lagi gitu ya? Gini tadi sudah saya enter. Kenapa? Karena didirect ke Rohmadi admina login gitu ya. Jadi kenapa seperti ini? Karena admin inc config-nya ini tadi masih Rohmadi gitu. Nah, ini yang penting. Admin config ini masih Rohmadi. Maka mestinya kita ganti apa? Kita ganti Wulan. Oke. Ya. Karena komputernya kayaknya kerja berat untuk rekaman. Ya, suhunya naik ini tadi, Wulan. Oke, Wulan. Default default config itu kita ganti Wulan. Oke, seperti kita simpan ya, Ctrl S. Saya reload kembali alamatnya. Jangan menggunakan alamat ini karena alamat ini tadi diperoleh dari direct ini tadi, direct admin ya. Nah, kita ganti lagi Wulan. Klik. Nah, oke, berhasil ya. Jadi begitu. Konfigurasi sudah berhasil, sekarang kita masuk ke admin. Aplikasi ini sangat mudah sekali untuk membuat formulir ya. Untuk membuat formulir seperti ini tampilannya. Di sini ada beberapa sudah ya. Nanti teman-teman sudah bisa membuat privilege misalnya teman-teman membuat yang pertama, ini aplikasinya sama sekali ya, membuat modul. Jadi modul aplikasi rumah sakit misalnya untuk pendaftaran pasien itu kan, nah jadi nanti pendataan pasien baru. Oke, saya akan buat dulu misalnya di sini pairnya dulu ya, pairnya dulu dengan nama front office atau admission. Saya buat admission dulu. Jadi silakan nanti dikembangkan sendiri ya. Saya membuat parent-nya dulu atau modul parent admission ya, admission. Bisa teman-teman kasih gambar ya, kasih gambar. Gunakan gambarnya, tinggal copy paste dari referensi icon ya. Referensi ikonnya. Ya, referensi ikonnya ini teman-teman ambil. Saya ingin registrasi itu gambarnya misalnya ini apa ya, seperti ini, binder misalnya begitu. Saya tempelkan di sini, let copy paste ya, copy paste, ini tetap main. Nah, kemudian ini kita kasih angka 1 urutannya, artinya dari atas ke bawah nomor 1. Nah, ini kemudian karena ini main atau parent, itu kita pilihnya adalah tipenya main. Kita klik submit, maka akan terbentuk sebelah kiri di sini. Sebelah kiri ada admission. Ya, admission. Kemudian kita buat apa? Admission ada pendaftaran pasien baru kan? Berarti teman-teman punya tugas untuk membuat form pasien baru. Kita klik tambah lagi. Nah, sebelum diklik tambah, pastikan dulu teman-teman sudah membuat database pasien baru. Oke, saya contohkan pembuatan database-nya. Ke localhost, jadi sebelum masuk ke pembuatan formulir pasien, pembuatan formulir pemeriksaan fisik, misalnya begitu nanti kalau di UGD,
ini saya buat, harus dibuat dulu database-nya, karena formulir elektronik itu berkaitan gitu ya. Yang saya contohkan, misalnya ini saya masuk ke localhost PHP MyAdmin dulu. Ini semoga sudah dijelaskan di database ya untuk cara membuat database atau cara membuat tabel-tabel di MySQL. Oke, tunggu dulu. Iya, Pak.